Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap Anda semua baik-baik. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanom. Dan dalam minggu ini kita sedang merenungkan kembali firman yang disampaikan dalam beberapa bulan ini. Ya, cukup banyak hal yang kami sudah dengar. Nah, saya kemarin lagi lihat ada lebih dari 100 renungan dalam bahasa Indonesia di dalam YouTube kami. Dan satu ketika beberapa bulan yang lalu kami bicara tentang Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan saya akan baca. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyeburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus diingatkan kembali, berulang kali. Karena ternyata Tuhan benci 7 hal. Ada kekejian bagi Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa terima. Makanya orang selalu bilang, Allah itu kasih. Ya benar. Tapi karena dia adalah kasih, dia benci dosa. Jadi kalau kita masih hidup dalam dosa, kita harus bertobat. Kita harus berbalik dari jalan jahat. Kita harus supaya kita tidak berdosa lagi. Ya, pada wanita yang ditangkap dalam dosa seks, ya, Tuhan berkata, apakah tidak ada yang menghakimi kau? Tidak ada. Baik, saya juga nggak menghakimi kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, di sini ada 7 hal yang ditunjukkan ya oleh Salomo. Saya tidak tahu ya jelas karena saya tidak hidup pada zaman ini, tetapi saya renungkan apakah dia sendiri melakukan ke-7 hal ini. Coba Anda pikirkan. Yang pertama, mata sombong. Artinya, apakah kita congkak? Apakah kita sombong? Apakah kita memiliki kesombongan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Atau kita menjadi orang rendah hati? Karena Tuhan benci mata yang sombong. Ya, Tuhan benci kesombongan, lidah dusta. Seberapa sering kita berdusta? Ya, saya sering menunjukkan perdosaan terbesar yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Dalam Yakobus dikatakan, ya, mari kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar. Karena kalau kami menjadi pendengar saja, kita mendustai dirinya sendiri. Karena Tuhan minta untuk kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Banyak contoh. Daud, ya, Jezebel. Banyak sekali ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan yang menunjukkan di mana orang membunuh ya orang lain yang tidak bersalah. Kain dan Habel. Salahnya Habel itu apa? Habel nggak ada salah. Dia lakukan yang terbaik di mata Tuhan. Dan Kain menjadi orang yang iri. Karena dia melihat persembahan daripada Habel diterima, persembahan dia nggak diterima. Mari kita renungkan itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena firman terus terang berkata, Tuhan benci, bukan benar-benar cinta, tetapi dia benci, dia melawan mereka. Ya, dan dikatakan hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kenapa?
rencana itu semua mulai di dalam hati kita. Sebelum kita bergerak melakukan yang jahat, kita sudah renungkan, kita sudah pikirkan. Nggak pernah kita bikin kejahatan sesaatnya. Ya, itu pasti sudah dipikirkan di dalam hatinya. Mungkin belum sampai matang, tetapi udah mulai dipikirkan. Makanya jangan membuat rencana yang jahat. Jahat di mata siapa? Jahat di mata Tuhan. Anda tahu, orang sudah hidup dalam kejahatan, sudah tebal di dalam kejahatan, tidak melihat itu salah. Ya, orang yang narkoba, kalau terus menerus itu, dia udah merasa itu oke, udah kebiasaan, karena sudah tebal pikirannya, sudah tidak bisa memikirkan lagi. Kemudian dikatakan nomor 5, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Tuhan benci orang yang lari dari kebenaran kepada kejahatan. Makanya ada firman berkata, jangan doakan orang seperti itu yang sudah melarikan diri kepada kejahatan. Orang ini sudah tahu kebenaran, sudah tahu kuasa Roh Kudus, sudah tahu pekarya Tuhan, dan dia tetap menolak itu. Ya, dia tetap berbalik kepada hal yang lama. Ya, saya sering mengumpamakan itu seperti babi. Ya, babi, kalau kamu cuci babi, engkau bersihkan babi dengan bersih sekali sampai babinya bersinar seperti saya sekarang bersinar karena matahari ada di dalam masuk langsung. Ya, kalau kita seperti itu, wow, ya, jadi babi itu udah dibersihkan total, dan engkau lepaskan, dia tahu dia lakukan apa? Dia kembali kepada tanah liar itu. Dia kembali kepada hal yang kotor. Ya, ternyata banyak orang itu begitu. Sudah tahu Yesus, sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah tahu kuasa Roh Kudus, sudah melihat mujizat, dan toh berbalik ke hidup yang lama. Ya. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyebur-nyeburkan kebohongan. Sudah saksi dusta dan terus menyebur kebohongannya. Tahu dia salah. Tahu dia mestinya nggak ngomong begitu. Ya, tapi karena mau membela dirinya atau mau membela temannya. Jadi dia tidak bisa melihat kebaikan di orang lain atau apa yang dilakukan orang lain itu benar dan tidak salah. Ya, contohnya waktu Yesus ditangkap, ada saksi dusta yang mengatakan kebohongan, hal-hal yang Yesus tidak pernah perkatakan. Ya, atau mereka ungkapkan sesuatu yang mereka tidak mengerti, karena mereka memikirkan itu dengan pikiran jasmani, bukan dengan rohani. Ya, Yesus bilang, ya, hancurkan bait Allah ini. Dan aku akan membangun itu kembali dalam 3 hari. Yang dia bicara tentang pribadinya. Dia nggak bicara tentang gedung bait Allah. Tidak. Nanti mereka nggak tahu itu. Mereka nggak ngerti. Ya, dan yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Tuhan benci pertengkaran saudara. Apalagi saudara seiman. Ngaku Kristen tetapi tidak ada kesatuannya. Ya, Yesus berdoa, Bapa, buatlah mereka satu. Ya, seperti engkau dan saya adalah satu. Mazmur berkata, sungguh indah baiknya. Ya, di mana orang hidup bersama dalam satu kesatuan yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diputuskan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan dengan benar. Selidiki satu persatu dan menilai kehidupan pribadi dengan ke-7 hal yang saya sudah sebut. Jangan sampai ke-7 hal itu dibawa masuk dalam tahun 2022.
Mari hari ini benar-benar mempersiapkan hati untuk berkata, saya tidak mau itu lagi. Saya nolak dalam nama Yesus. Saya minta Roh Kudus tolonglah saya untuk dapat mengatasi. Ya, hanya satu atau semua 7. Nggak peduli. 1 dengan 7 tetap sama di mata Tuhan. Anda tidak lebih jelek kalau ada 7 dosa. Anda sama aja di mata Tuhan. Tuhan tidak menilai ya besar dosanya. Dia cuma fokus kepada satu hal, dosa. Jadi, mari kita menyelidiki firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kita renungkan kembali. Kita memperkatakan lagi. Kita memikirkan terus-menerus supaya firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kami masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan saya berdoa supaya kami dapat menilai kehidupan kami dibanding dengan ke-7 dosa yang kami sudah bahas pada hari ini. Tuhan, supaya firman berkenan di dalam hati kami Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan berakar di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Supaya kita tidak menjadi orang yang berdosa. Tetapi supaya kita berjalan di dalam kebenaran yang Engkau sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami mohon kuasa-Mu yang berkarya. Karena Roh Kudus jauh lebih besar kuasanya daripada roh apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkan Amsal 6 ini. Pikirkan, pelajari, ya, dan menilai kehidupan Anda sendiri. Saya tidak bisa menilai kehidupan Anda. Anda dapat menilai kehidupan Anda. Ya, kiranya Tuhan benar-benar ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan doa saya supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Ya, terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sampai ketemu besok. Hari ini Anda diberkati. Haleluya. Shalom.